Wali ulama besar minta mati husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi kita ini, kita ulama besar pun bukan, ulama kecil pun bukan, ya kan? Ya, siapa yang ngaku ulama? Takut ngaku ulama. Ustaz pun ustaz kampung kita ini, ya levelan-levelan kecamatan masih. Ini ulama besar Imam Ghazali, seluruh dunia memakai kitab dia, masih takut mati dengan su'ul khatimah. Nah, caranya apa kata beliau? Amalkan ini. Udah ditalkin waktu kita sehat sekarang ini, nanti sakit berat menghadap kematian, keluar deh insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yusar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'alimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Mu'in, masih berkaitan dengan bab jenazah. Nah, sekarang tambahan dari pembahasan kita yang lalu yang mengenai mengkafankan mayat, menanam mayat. Nah, sekarang wa yundabu ayulaqana muhtadarun, disunnahkan mentalkinkan orang yang menghadapi penyakit yang berat. Muhtadar itu dianggap penyakit ini sudah terlalu kuat dan kita melihat kondisinya semakin berat. Nah, itu dikatakan muhtadar. Nah, kalau keadaan sudah seperti ini, sunnah ditalkinkan atau sunnah menalkinkannya. Walau mumayyizan, sekalipun dia mumayyiz. Mumayyiz itu belum akil baligh. Ya. Anak yang belum akil baligh kalau sudah mumayyiz, itu mumayyiz 6 tahun, ya 7 tahun, itu mumayyiz sudah. Ya 8 tahun. Nah, usia seperti ini dikatakan mumayyiz. Pun juga sunnah ditalkin, ya sunnah ditalkin. Tapi ingat, talkin waktu menghadapi kematian saja. Adapun talkin kubur tak perlu, ya ada bedakan ya. Jadi talkin menghadapi kematian sunnah, tapi talkin dalam kubur tak sunnah, ya tidak dianjurkan. Nah, alal aujuh menurut berbagai wajah. Jadi anak mumayyiz tadi itu walaupun belum akil baligh, sunnah juga ditalkin. Asy-syahadatu ay la ilaha illallah faqat. Nah, penalkinan di sini cukup dengan ucapan la ilaha illallah. Itu saja. Tak perlu ditambah Muhammadur Rasulullah. Ya, bedakan ini. Ya, jangan menalkin digabung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena hadis tidak memerintahkan seperti itu. Ya, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma memerintahkan syahadat tauhid dan tidak perlu syahadat Rasul. Ya. Tak perlu syahadat Rasul. Nah, di sini dia punya alasan nih, ya, punya alasan. Lil khabari muslimin, berdasarkan hadis Muslim,
Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang menghadapi kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat mauta dalam bahasa Arab itu kebanyakan ulama menafsirkannya man hadarahul maut, yaitu orang yang hampir menghadapi kematian. Tapi kebanyakan ulama juga membahas tidak hanya orang menghadapi kematian, karena bagaimanapun kita ini pasti menghadapi kematian. Boleh ditalkin, diajarkan sebelum menghadapi kematian, yaitu seperti zikir la ilaha illallah, ditalkin. Nah, saya sih berharap begini jemaah, nih kalau dapat, nih saya beri masukan, zikir yang udah ditalkinkan tuh jangan ditinggalkan. Dia insya Allah nanti akan sangat membantu tatkala kita menghadapi sakaratul maut. Mati ini final, Pak, penentuan akhir. Dua kemungkinan kita terakhir itu, bisa dengan husnul khatimah, bisa juga dengan su'ul khatimah. Nah, tanda-tanda matinya husnul khatimah, waktu ditalkin kalimat ini, insyaAllah dia akan mudah keluar. Ya, saya hanya berpesan, ya, yang udah ditalkin jangan tinggalkan. Zikirlah, tidak hanya malam ini, di rumah amalkan terus. Ya, minimal 165, banyak bagus. Kalau waktu sibuk zuhur asar boleh 3 kali, namun malam diqadha, ditambah kekurangan waktu siang itu. Pertama, tidak hanya untuk menghadapi kematian, Allah beri kelebihan yang banyak. Hati kita tenang. Kok hati tenang itu semua ibadah menjadi bermakna. Kalau hati berhubungan dengan Allah, semua ibadah menjadi bernilai, banyak keutamaannya. Ya, nah, maka talqin ini waktu menghadapi kematian itu insya Allah akan mudah keluar kalau ditalqin sekarang dan kita mengamalkan zikirnya. Ya, mengamalkan zikirnya. Ini pesan saya terakhir. Ya, karena setelah ini kita tak bahas lagi ini dah. Habis ini masalah mayat tutup sudah. Tak ada lagi pembahasan Fathul Mu'in ini. Karena jilid 2 zakat. Pembahasannya panjang. Ya. Nah, jadi setelah Fathul Mu'in ini 1 lembar lagi nih. Maaf, 2 lembar ya. Nah, sisa 2 lembar lagi. Habis itu habis. Nah, maka saya berpesan, ini cerita kematian Imam Ghazali, ulama besar, waliullah lagi. Dia minta kepada Allah mati husnul khatimah. Wali, ulama besar minta mati husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi kita ini, kita ulama besar pun bukan, ulama kecil pun bukan. Ya kan? Ya, siapa yang ngaku ulama? Takut ngaku ulama. Ustaz pun ustaz kampung kita ini. Ya, lepelan-lepelan kecamatan masih. Ini ulama besar Imam Ghazali, seluruh dunia memakai kitab dia. Masih takut mati dengan su'ul khatimah. Nah, caranya apa kata beliau? Amalkan ini. Udah ditalkin waktu kita sehat sekarang ini, nanti sakit berat menghadap kematian, keluar dia insyaAllah. Ya, mudah-mudahan kita meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi talkinkan orang yang akan menghadapi kematian, kata Nabi, dengan la ilaha illallah. Bisa atau tidak itu bukan urusan kita. Calon mayat ini bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak mampu mengucapkan kalimat ini, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Tergantung dia mengamalkan kalimat ini di dunia ini. Kalau kuat keyakinan dengan kalimat ini, keluarlah dia. Kalau tidak, kita tak bertanggung jawab. Cuma yang hidup disunnahkan mentalkinkannya, dapat pahala kita. Walaupun si mayat tak bisa mengucapkan la ilaha illallah, kita menalkinkan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini sunnah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun calon mayatnya itu ulama, jangan takut. Ini tetangga sini ada ustaz nih, sedang ada sekaratul maut. Yang hadir cuma kita, talqin dia. Walau dia ulama. Kita tidak memandang siapa yang ditalqin, tapi perintah Nabi kepada yang hidup untuk menalkinkan orang yang menghadapi sakaratul maut, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mampu tidak mampu bergantung calon mayat. Kalau kuat dengan ini dan diamalkannya, insya-Allah dia akan keluar kalimat itu. Tapi ingat, itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Nah, kemudian ma'al khabaris sahih. Nah, diiringi lagi dengan hadis yang sahih setelah hadis yang pertama. Ini yang sering saya sampaikan di hadis ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir perkataannya melepaskan dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, ia masuk surga. Ingat kalimat itu, dakhalal jannah, bukan yadkhulul jannah, bukan. Kalimatnya tak bilang yadkhulul, akan masuk surga, enggak. Dakhalal jannah, fi'il madhi. Ulama menyatakan itu penegasan, pasti dia masuk surga. Apa maknanya nih? Nah, ai ma'al faizin, bersama orang-orang yang mendapat keberuntungan. Artinya dia sukses melepaskan dunia ini dengan tauhid, dia mendapat keberuntungan, dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wa illa, jika tidak, fa kullu muslimin walau fasiqan, semua orang muslim walaupun dia fasik. Tahu fasik? Mencampur antara taat dengan maksiat, itu fasik nama itu. Ya, orang fasik tak sunnah jadi imam. Dia mencampur antara taat dengan maksiat. Nah, walaupun dia fasik, ya, yadkhuluha, pasti dia masuk surga juga. Nah, cuman ingat, apa perbedaannya? Walau ba'da azabin wa intala, sekalipun dia setelah diazab. Karena setiap orang muslim, fasik bagaimanapun, maksiat bagaimanapun, pasti akhirnya masuk surga. Tapi ingat, lewat pembersihan dulu, namanya azab. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih, ya. Pahamkan ini. Setiap umat Nabi Muhammad yang bermaksiat, yang fasik, yang nakal, akhirnya memang dia masuk surga, tapi diazab dulu. Azab itulah membersihkan dosa-dosanya. Nah, tergantung, banyak dosanya lama diazab, sedikit dosanya, nah, sebentar diazab. Oh, enaklah Pak Ustaz, sebentar. Jadi di akhirat itu, kata ulama, ngambil firman Allah, alfim mimma ta'udun, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau diazab satu hari, ya lamanya 1000 tahun. Diazab setengah hari sama dengan 500 tahun. Nah, itu yang tak mampu tuh. Kelipatan harinya itu panjang. Tujuannya apa? Kita diazab lama-lama itu untuk dibersihkan. Jadi neraka itu pembakar, dibakar segitu. Ada yang setengah hari, ada 1 hari, ada 2 hari, kali 1000 tahun. Kemudian baru keluar gosong tuh. Kemana keluar nih? Menuju kepada Nahrul Hayat. Nabi ceritakan dalam hadis, ada sungai namanya sungai kehidupan. Yang gosong-gosong tadi dari neraka keluar merangkak menuju ke sungai tersebut. Mandilah di sana. Ingat, itu telah beribu-ribu tahun diazab tuh. Dibawa ke Nahrul Hayat, di sana dia mandi. Barulah dia bersih tubuhnya, kembali seperti semula, barulah digiring masuk surganya Allah. Tapi ingat, setelah diazab, na'udzubillah, kau dapat jangan diazab lama.
Lama ni tak mampu. Ayo, coba mau latihan. Balik ke rumah buka kompor gas. Jadi kelingking ya, bakar 1 jam ya. Jadi jangan main-main. Kata Nabi, azab di akhirat 1 titik api neraka jahanam, 1 titik diletakkan di ujung jari kaki, panasnya sampai ke otak. 1 titik itu Pak. Belum kaki kita tenggelam dalam api. Itu baru 1 titik ditempelkan di ujung jari kaki. Bagaimana lagi kalau betis yang tenggelam? Bagaimana kalau pinggang yang tenggelam? Bagaimana kalau masuk semua ke dalam? Itu saya katakan gosonglah kita. Ya. Jadi begitu ya. Jadi hadis ini menyatakan yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga dengan keberuntungan. Adapun orang fasik tadi, orang nakal, masuk surga setelah diazab. Beda kan? Beda jauh. Orang yang bertauhid, amal saleh, meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dia meninggal masuk surga dengan keberuntungan. Jadi banyak kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qawlu jam'in, berkata segolongan ulama. Ada pendapat ni ya, tapi ini tak boleh kita pegangi, hanya dibahas saja. Biar kita tahu ada perbandingan pendapat ulama. Apa kata segolongan ulama ini? Ini bukan mayoritas ya, segolongan saja. Yulaqanu Muhammadur Rasulullah aidan. Maka yang terbaik kata segolongan ulama ini, waktu mentalkinkan iringi dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi dekat si mayat, tolong dengarkan, saya bimbing, ikuti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu talqinnya menurut segolongan ulama ini. Kalau pendapat yang pertama cukup dengan la ilaha illallah saja. Apa pendapatnya? Ya, pendapat segolongan ini. Li'annal qasda mautuhu 'alal Islam. Kalau kita talqin dengan Muhammadur Rasulullah, supaya dia ini mati dalam Islam. Karena kalimat Islam itu tauhidnya 2. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di samping syahadat tauhid diiringi dengan syahadat Rasul. Menurut beliau ini, segolongan ini, wala yusammal musliman illa bihima, tidaklah dikatakan muslim kecuali dengan 2 kalimat syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Tapi pendapat ini dikatakan mardudun, pendapat ini ditolak sama kebanyakan ulama. Apa sebab? Bi annahum muslimun, orang yang ditalkin itu muslim. Ayo, yang ditalkin dah muslim belum? Muslim lah. Teman kita, paman kita, orang tua kita muslim semuanya. Jadi pendapat yang benar, tak perlu ditambah Muhammadur Rasulullah, karena calon mayit ini sudah muslim. Berbeda dengan orang kafir. Kita punya teman orang kafir, akrab betul, diajak masuk Islam tak mau masuk Islam, tapi sampai menjelang ajal kasihan kita ini, kita tetap berusaha, kita talkin dia. Mudah-mudahan akhir kehidupannya masih ada harapan untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh talkin, tapi ingat, talkinnya harus dengan 2 kalimat tadi. Tidak cukup dengan la ilaha illallah, harus ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Itu betul orang kafir. Kalau orang kafir kita talqin 2 kalimat ini harus muncul. Ya, barulah dia Islam. Tapi kalau orang Islam tak perlu, cukup saja dengan la ilaha illallah. Ya. Wa innamal qasdu khatmu kalamihi bila ilaha illallah. Sesungguhnya qasad, daripada tujuan menutup perkataan dengan la ilaha illallah, ya, fayahsula lahu dzalika thawab, supaya untuk mendapatkan pahala tadi, ya, pahala yang dijanjikan. Qatmu kalamihi, jadi maksud akhir ucapan dengan kalam tersebut la ilaha
illallah. Halo tes ya. Liyahsulu lahu dzalika thawab. Ya, tujuannya untuk mendapatkan pahala menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surga bersama orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah, selesai sudah pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya berpesan jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah. Insyaallah dia sangat membantu kepada kita nanti tatkala kita menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ya, ucapan Nabi terakhir begitu. Waktu Nabi mengelus lehernya dengan air di pahanya Aisyah radhiyallahu anha, apa ucapannya Nabi itu? Kata Aisyah, innal mauta lasakarat la ilaha illallah. Kata Nabi, kematian itu sangat berat dan memabukkan ya Allah, la ilaha illallah. Ucapan Nabi cuma itu. Artinya yang memudahkan cuma kalimat tauhid. Seberat apapun menghadapi kematian, kalimat tauhid akan membantu kita untuk itu. Ya, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Ya, masih ada waktu sedikit. 5 menit lagi, 6 menit. Ya. Melafazkan la ilaha illallah, akhir kehidupannya dia hanya melafazkan Allah, Allah, Allah. Bahkan sampai akhir hidupnya bisa melafazkan Allah gitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah kalimat Allah tersebut seimbang dengan kalimat la ilaha illallah? Ya Ustaz. Ya, secara syariat ulama berpendapat yang terbaik la ilaha illallah yang mengiringi kematian seseorang. Nah, tetapi saya temukan dalam kitab Futuhatul Makiyah wasiat Ibnu Arabi, di sana disebutkan bahwasanya kita lebih hati-hati jangan sampai kita meninggal mengucapkan kalimat tidak utuh. Ya, tidak utuh, maka lebih selamatnya mengucapkan ismudzat, yaitu Allah, Allah, Allah. Ini lebih selamat menurut pendapat dalam kitab Futuhatul Makiyah. Dikhawatirkan kalau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tak selesai. Takutnya gitu kan. Begitu la ilaha habis. Berarti apa tu kalimat tu? La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallahnya hilang. Ada pendapat seperti itu. Maka lebih selamat kalimat ismudzat, cukup dengan Allah, Allah, Allah. Jadi siapa mengucapkan kalimat Allah, Allah pun juga termasuk meninggal dalam zikir, ingat kepada Allah. Tak masalah. Ya. Cuma kalau saya menalkin seseorang, orang itu mengucapkan la ilaha, habis. Tak teruskan lagi. Cuman saya punya sangkaan, mudah-mudahan illallahnya dalam hati. Itu saja. Ya kan, biasa kan begitu. Tak selesai di mulut, tapi selesai di hati. Nah, makanya orang yang meninggal tak mengucapkan dengan lisan, boleh jadi dia menggunakan zikir khafi. Ya, zikir khafi, hati saja mengucapkan itu. Nah, cuma kalau kita menalkinkan seseorang, orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, kita tenang. Kenapa? Dia telah mengucapkan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih menenangkan hati. Karena janji Nabi kan begitu jelas sekali. Nah, adapun yang tadi itu pembahasan-pembahasan dengan kemungkinan-kemungkinan. Nah, tetap kita berbaik sangka saja. Ya. Masih ada waktu 3 menit. Ya. Apakah sebaiknya terus menerus atau ada batas waktu tertentu? Ketika kita menelpon calon mayit, apakah sebaiknya terus menerus atau tak batasnya, Pak? Ya, cara menelpon di dekat kupingnya itu, kemudian kita berhenti. Kita lihat tanda-tandanya. Adakah bergerak lisannya? Stop dulu. Kemudian
Tapi ada kalimat tauhid yang keluar cuman ucapannya tidak lantang, sama-sama, itu sudah alhamdulillah. Berarti si mayat sudah berusaha mengucapkan kalimat itu. Tidak jelas kenapa kondisinya. Kondisi kan benar, sekaratul maut itu kan benar. Benar sekaratul maut itu. Dan itu sabda Nabi SAW. Ya. Nah, jadi sekali ucapkan berhenti, lihat tanda-tanda itu. Jangan beruntun. Beruntun kurang bermanfaat. Ya pula la ilaha illallah, atau bisikan ingat saya tuntut ikuti la ilaha illallah. Berhenti kita lihat. Ya, lihat tanda-tanda sampai kita lihat. Dia menyimak dan hati yang mulai menuntun, mulut mulai digerakkan. Belum nampak tanda-tandanya, giring lagi. La ilaha illallah di kuping. Sampai dia bergerak lisan. Walaupun tak jelas, kalau ada giring-giring gerakan untuk mengucapkan kalimat itu, alhamdulillah sudah bagus. Ya, sudah bagus. Cuma selama ini saya ini sudah banyak menuntun orang meninggal yang jelas sekali kalimat itu baru dua orang. Baru dua orang yang saya dengar betul-betul jelas mengucapkan la ilaha illallah di depan saya. Kemudian dia meninggal setelah itu. Saya bangga. Kenapa? Bangganya di hatinya Allah beri dia hidayah, bisa menggerakkan lisannya dan jelas hurufnya. Yang lainnya banyak diam 1000 bahasa sampai habis. Cuma itu saya katakan, saya berbaik sangka, ya Allah, lisannya tak gerak, mudah-mudahan hatinya. Itu saja. Ya. Baik, sekali